pagi para kekasih Yesus Kristus, orang-orang yang dipilih dari tengah-tengah dunia ini. Dari berbagai situasi kita dipilih, dari berbagai keadaan yang kita hadapi, bahkan dari antara suku bangsa, bahkan dari antara teman-teman kita. Mungkin kita yang percaya kepadanya, di antara banyak orang yang dipilih, yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tapi kita dipilih bukan hanya untuk dikasihi, kita juga dikuduskan agar kita menjadi miliknya. Karena tanpa pengudusan, kita tidak akan pernah menjadi milik Tuhan. Maka respon kita adalah bagaimana kita siap, bagaimana kita mau memberi diri untuk dikuduskan oleh Tuhan. Dan dengan pengudusan itu juga membuat kita menjadi sangat berbeda dari dunia ini. Karena orang-orang yang dikuduskan, yang sudah percaya dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka hati dan pikirannya pun akan berbeda dengan cara berpikir dunia. Respon terhadap situasi, respon terhadap firman Tuhan akan sangat berbeda dari orang-orang yang sangat dikuduskan. Saudara-saudara yang sudah dipilih, dikasihi dan dikuduskan oleh Yesus Kristus, saya ingin menyapa saudara di pagi hari ini seputar Paskah, yakni tentang keadaan, situasi, bahkan mungkin benda-benda yang boleh kita jumpai di sekitar Paskah, yang pasti kita sudah memahaminya. Saya hanya mencoba mengingatkan melalui sapaan ini agar semua itu segar kembali, agar iman kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena setiap hari kita menemukan berbagai kesulitan, maka setiap hari juga kita akan mempersiapkan diri. Untuk hari ini kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Kristus tentang satir dan sarkas. Satir dan sarkas. Ya, saudara-saudara, yang dimaksud dengan satir dan sarkas adalah merupakan satu gaya bahasa yang menyindir. Ya, jadi gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir atau untuk menyadarkan atau untuk mempermalukan atau menjatuhkan orang tertentu lewat bahasa yang disebut dengan bahasa satir, sindiran, atau sedikit lebih mirip dengan gaya bahasa kita sekarang dikatakan nyinyiran ya. Ada beberapa orang yang suka membuat nyinyiran-nyinyiran tertentu dengan sesuatu yang baik dilakukan orang lain, lalu dibuat nyinyirannya. Seolah-olah yang dilakukan yang baik itu tidak berguna, atau itu adalah merupakan suatu kesalahan dan lain sebagainya. Itu hebatnya nyinyiran ini, bisa membuat format pikiran bagi orang lain, sehingga yang benar bisa menjadi salah. Kita lihat beberapa satir yang boleh dengan kata-kata, tapi juga boleh dengan tindakan-tindakan yang satir atau sarkas atau sarkasme. Yang mudah-mudahan kita boleh membuka ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, supaya kita bisa lebih memahami kalau kami pakai mungkin istilah satir dan sarkas. Saudara-saudara, untuk mengambil hati orang banyak, Pilatus yang tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, tapi juga tidak berani membela kebenaran dan tidak berani membebaskan Tuhan Yesus dari hukuman, dia mencoba mengambil hati orang banyak melalui penyesahan, sehingga Yesus disesah, diberikan kepada para algojo-algojo yang sudah disiapkan supaya disesah. Dengan demikian dia melihat bahwa nanti bangsa Israel akan melunak hatinya, akan luluh hatinya, akan menerima Yesus sebagaimana adanya. Dia tidak mau mengambil sebuah kesimpulan tentang kebenaran, tapi dia tidak mau juga mengambil satu keputusan. Dia justru menyerahkan itu ke tangan orang lain. Maka jadilah Tuhan Yesus di tangan para serdadu itu, di tangan orang-orang yang menyesahnya, menjadi bahan olok-olokan atau satir. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus diserahkan kepada orang banyak itu, maka tali yang mengikat Yesus juga dibuka. Lalu dia dikerumuni, bercampur antara para tentara yang sebagai eksekutor yang diberikan oleh Pilatus dan masyarakat yang sok pahlawan, merasa berjasa akan hukuman yang akan diterima oleh Tuhan Yesus. Mereka juga di sana berkeliling di seputar Tuhan Yesus. Mereka mengelilinginya dengan berbagai teriakan, dengan indah dan sebagainya. Lalu kemudian para tentara ini yang banyak mengambil peran karena sudah diberikan tugas, dan mereka sebagaimana biasanya akan memperlakukan para
tahanan-tahanan yang akan dieksekusi itu dengan cara mereka sebagai main-main, sebagai bahan lawakan. Karena bagi mereka pengesahan itu bukan bagaimana supaya cepat mati, bukan. Tapi bagaimana seseorang meregang nyawa, hendak mati, mereka sangat tertarik melihat bagaimana orang menderita sebelum mati. Penderitaan-penderitaan itu sangat mahal. Ya seperti kita menonton orang bertanding tinju ya. Kita sering kali membayar hanya untuk melihat bagaimana orang dipukul, bagaimana orang sekarat, bagaimana ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perdalam, kemarin juga kami coba mengangkat itu sedikit. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus sampai ke tangan mereka, lalu tali pengikat dibuka, kemudian mereka juga membuka jubah Tuhan Yesus, digantikan dengan jubah yang ungu. Kenapa? Karena percakapan Pilatus dengan Yesus itulah menyangkut siapa Yesus sebenarnya. Sebenarnya Pilatus ingin menanyakan bagaimana keberadaan Yesus yang dikatakan diadukan oleh orang Yahudi sebagai raja orang Yahudi. Ya, karena menurut dia seperti tidak mungkin melihat pakaian, melihat cara, melihat rombongan dan lain sebagainya, tidak memungkinkan apa yang dimiliki Yesus pada saat itu menurut pandangan dia kalau Yesus adalah raja orang Yahudi. Lalu dia bertanya, apakah engkaukah raja orang Yahudi itu? Lalu jawaban Yesus dengan simpel mengatakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu Pilatus pun tidak melanjutkannya lagi, sehingga berhenti sampai di situ. Maka ejekan bagi banyak orang, bagi orang Yahudi, ketika Yesus mengaku diri sebagai raja orang Yahudi dan mereka tolak. Maka tentara-tentara itu pun memperolok-olokkan Yesus sebagai raja orang Yahudi atau yang berhalusinasi menjadi seorang raja. Itu sebabnya ketika dibuka bajunya digantikan dengan jubah yang ungu berwarna ungu. Karena jubah berwarna ungu adalah merupakan juga jubah bagi seorang raja yang berkuasa atau orang kaya ya yang menggunakan itu. Ingat orang kaya dan Lazarus itu ketika dia makan di mejanya itu dia menggunakan jubah yang berwarna ungu yang halus. Artinya dia orang kaya, bukan orang sembarangan. Lalu kepada Yesus juga karena mereka memperolok-olokkan, maka menggantikan jubahnya yang ungu itu, jubahnya yang putih menjadi jubah yang ungu yang dipakainya. Sementara jubahnya itu mereka tahan. Selanjutnya nanti ketika mau dieksekusi ke Bukit Golgota, maka jubah yang ungu ini ditanggalkan lagi, dibuka lagi, tapi jubah yang putih tidak dikenakan lagi. Maka Yesus dengan tanpa jubah memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Dan berhenti dengan jubah yang ungu. Karena Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka biasanya sebagai seorang raja menggunakan tongkat. Maka diberikanlah tongkat bambu kepada dia sebagai satir, sebagai ejekan, sebagai sarkasme. Apakah kau seorang raja? Inilah tongkatmu gitu ya. Dan tongkat itu kemudian mereka pukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Karena itu merupakan sindiran yang memalukan sekaligus menjatuhkan. Disitulah kita lihat bagaimana satir itu bukan hanya sebuah bahasa, tapi tindakan-tindakan yang satir. Ya. Demikian juga karena Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, kan biasanya raja harus pakai mahkota dong. Ya, maka mereka buatkan mahkota, tapi bukan mahkota dari emas, bukan mahkota dari perak, tapi mahkota dari semak belukar, yakni kayu yang berduri, yang panjang durinya 5-10 cm. Lalu itu dipaksakan masuk menancap di kepalanya, dan kemudian darah pun mengucur dari sana karena begitu perihnya duri itu menusuk di kulit Tuhan Yesus dan menembus sampai ke dalam. Bahkan di atas matanya pun kena, karena itu sudah dirancang sedemikian rupa dan demikian mengerikan. Ketika dia digunakan jubah yang ungu, diberikan tongkat dari bambu, diberikan juga mahkota, lengkaplah dia. Lengkaplah satirisme mereka, lengkaplah sarkasme mereka secara perlakuan yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Para eksekutor ini betul-betul membuat ini menjadi sebuah sandiwara yang memalukan. Lalu mereka pura-pura berlutut, ada yang pura-pura menyembah Tuhan Yesus. Lalu ketika mau berdiri, mereka juga menyemburkan ludahnya. Mereka mengatakan, salam
"Hai Raja orang Yahudi." Tapi setelah selesai mengucapkan itu, mereka menyemburkan ludahnya kepada Tuhan Yesus sebagai sindiran yang memalukan, menjatuhkan dan menghina. Terus-menerus mereka lakukan demikian. Lalu mereka juga melakukannya dengan pegang tongkat itu. Dan setelah mereka berdiri, tongkat itu juga dipukulkan di kepala Tuhan Yesus. Padahal kan sudah ada di sana mahkota berduri yang menancap pas di semua kulitnya. Begitu dipukul lagi, itu akan menancap, akan melahirkan penderitaan baru yang sangat mengerikan. Wah, memang ini semua adalah tindakan brutal, tindakan bengis, tindakan yang mempermalukan kemanusiaan, tindakan yang mengerikan yang melahirkan trauma di sepanjang dunia. Tapi saudara-saudaraku, kalau para tentara menggunakan jubah satir berwarna biru, berwarna ungu kepada Tuhan Yesus, namun Yesus akan mengenakan, dia tidak akan membalas. Kelak nanti dia akan memberikan jubah putih, mengenakan jubah putih saat kebangkitannya. Namun ketika Yesus juga nanti pada akhirnya akan memberikan jubah putih kepada setiap orang yang percaya. Bahkan jubah itu bukan hanya putih karena dicuci, tapi putih karena sinar kemilau dari kemuliaan Tuhan. Ayo kita baca di Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan Wahyu pasal ke-7 ayat 9 dan ayat yang ke-14. Bagaimana Yesus yang diberikan jubah ungu secara satir, tapi dia akan memberikan secara tulus kepada setiap orang yang percaya jubah putih yang berkilau. Dan saudara adalah pemiliknya. Saudara adalah ahli warisnya. Kalau mau percaya dengan cerita ini yang tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudara, kalau para tentara menggunakan mahkota satir, mahkota sindiran yang ditancapkan, bukan mahkota emas, bukan mahkota sebagai seorang raja, bukan bintang yang ada di kepala seorang raja, tapi justru mahkota duri yang dilakukan sebagai mahkota satir dari duri kayu yang sangat tajam. Namun Yesus menjanjikan kepada orang yang setia, kepada orang yang mau mengikutinya, kepada orang yang mau menerima dia sebagai anak Allah dan juru selamat, dia akan memberikan mahkota kehidupan. Bukan mahkota satir, tapi mahkota yang sejujurnya, yang seikhlasnya dia akan berikan kepada orang-orang yang setia mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Bahkan kalau kita baca juga di Wahyu 2 ayat yang ke-20, kalau kita setia melakukan kehendaknya, maka mahkota bukan mahkota satir, mahkota yang sejujurnya, mahkota kehidupan akan menjadi milik kita. Saudara-saudaraku, kalau para tentara dan orang Yahudi yang sangat haus akan darah Yesus dan akan rindukan kematian Yesus yang memalukan, tapi sebagai seorang raja justru diberikan tongkat satir, tongkat sindiran yang menyatakan bahwa kerajaannya tidak benar. Ayo kita lihat di Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8, bahwa tongkat itu akan diberikan kepada kita sebagai tongkat kebenaran. Bahkan semua lutut juga nanti akan bertekuk lutut di hadapan Kristus untuk mengaku kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, kalau penghormatan satir itu merupakan kepura-puraan, maka kita akan melihat bagaimana Yesus nanti akan memberikan penghargaan, kesempatan bagi seluruh dunia juga akan bertekuk lutut di hadapannya. Saudara, mari kita menyadari dan mari iman kita semakin dikembangkan. Kalau dunia memberikan yang pahit kepada Tuhan Yesus, tapi dia juga akan memberikan yang manis bagi kita. Seperti pernah saya dengar satu bahasa, satu cerita bijak juga mengatakan begini. Pernah kenalin nggak pokok pisang? Kalau kita lihat, kita ingat pokok pisang yang ada di kampung. Semua yang kotor, semua yang tidak berguna dicampakkan ke pokok pisang itu. Tapi sekotor-kotornya pokok pisang di sana ada lumpur, di sana ada banyak kotoran di situ. Tapi pernah nggak pohon pisang itu menghasilkan pisang yang asam atau yang pahit? Tidak pernah.
selalu yang manis. Kalau Yesus diperlakukan dengan segala kebodohan, ketololan, dan segala macam penderitaan, tapi dia selalu memberikan yang terbaik, maka bagi orang yang percaya kepadanya, kita akan mendapatkan janji yang manis, kenyataan yang manis bersama dengan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Shalom.